ekspektasi yang luar biasa yang saya rasakan ya. Saya merasakan inilah sesungguhnya Islam yang sesungguhnya. Berbeda sekali dengan iman yang dulu, mana sakit itu kutukan dan lain sebagainya. Tapi di sini ada salah satu kalimat penggugur dosa. Terus memperkuat ukhuwah, karena dengan sakit tadi bisa menjenguk ya. Dan ada banyak hal makna sakit itu sendiri, betapa indahnya begitu ya. Ini hal yang luar biasa. Dan tentunya dalam hal ini Allah tambahkan sedikit umur buat saya, buat berjuang lagi di jalan. Hanya itu sudah. Kalau keinginan tulus saya tidak lebih daripada apa yang keluar dari mulut saya. Saya sudah ngomong berapa kali, kalau tidak laknat saja ya Allah hidup saya. Tidak ada yang lebih penting daripada iman dan Islam. Itu aja. Saya sering berbicara dengan Mas Hanafi ini, yang awal saya, yang menemani saya. Nah, ini cita-cita anak saya mudah-mudahan bisa syahadat. Kalau saya sudah tidak terlalu, saya nggak peduli hidup saya, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat para pemirsa Mu'alaf Center Hagia Sophia, alhamdulillah pada malam hari ini, seharian tadi kami berkeliling-keliling bersama Tuan Guru Ko Agustan untuk rencana operasi, kegiatan operasi penggantian katup jantung dari beliau. Nah, kami keliling-keliling dan akhirnya diputuskan untuk rencana akan tindakan operasi di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Walau bagaimanapun, apapun yang terjadi, beliau mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus segera dioperasi. Karena dari secara fisik, beliau sudah, ya ibarat tidur sudah tidak nyaman tidur, ya, tidak bisa tidur. Makan juga malas makan, nafsu makan sudah tidak karuan. Kemudian fisik juga gelojotan, ya, sering ngos-ngosan, jalan dikit ngos-ngosan. Tadi kami sempat di sebuah rumah sakit tadi, kita menemui orang satu liting dengan beliau yang periksa bersama beliau juga, punya sakit jantung juga, dan beliau meninggal dunia tadi siang, satu liting dengan beliau terkena serangan jantung. Dan beliau secara fisik juga sangat kurus ya. Dulu ketika sebelumnya kemarin bersama kami ke Semeru di Kota Malang sudah nampak kurus sekali. Tapi begitu kami tiba di Bandung, tambah kurusnya tambah minta ampun. Dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih yang terbanyak, jazakumullah khairan katsira, kepada seluruh muhsinin yang telah mensupport Mu'alaf Center Hagia Sophia secara totalitas. Alhamdulillah banyak yang peduli, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih yang terbanyak, Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Dan dari support Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kami memberanikan diri untuk berjuang ini, untuk bagaimana caranya Tuan Guru Ko Agustan ini bisa operasi gitu. Dan alhamdulillah kami keliling kemana-mana, diantar oleh Ko Hani Kristianto
Masya Allah, beliau ini totalitas ya, kalau bantu saudara-saudara ini beliau sangat energik sekali. Nah, monggo Kohani, ditambahkan Kohani. Ya, ya alhamdulillah. Jadi dalam Islam itu saya belajar tentang hikmah sakit. Kalau cara agama saya sebelumnya mengatakan sakit itu kutukan, tapi di Islam sakit itu rahmat. Sakit itu memiliki banyak hikmah. Dengan sakit tentunya dosa-dosa kita digugurkan. Dengan sakit bahkan para nabi mencontohkan dan Nabi Ayub 18 tahun mengalami sakit yang aneh. Ternyata sakit ini meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Dengan sakit kita jadi lebih mulia. Kenapa? Akhirnya kita jadi sering mengingat Allah, kita sering menyebut asma Allah, kita sering berzikir kepada Allah, kita meratap menangis hanya kepada Allah. Sakit juga akhirnya membuat kita bersilaturahim. Yang tadinya sudah lama kita nggak ketemu karena saudara kita sakit, kita mengunjungi. Yang sakit mendoakan, yang sehat mendoakan yang sakit mendoakan yang tidak sakit. Saling beri kasih sayang sama Muslim, inilah ukhuwah Islamiyah. Dan sakit juga membuat malaikat takjub karena malaikat nggak pernah sakit, dilihat manusia sakit dan bersabar mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sekali hikmah sakit, dan pada akhirnya sakit membuat kita naik derajat imannya. Apa itu? Ingat mati, mempersiapkan mati. Satu hari itu setiap 21 menit malaikat maut datang mengunjungi kita, setiap 21 menit. Dan akhirnya kita ingat mati. Yang biasa orang mengajak kita maksiat, kita tidak bisa diajak maksiat karena badan sudah lelah, tidak bisa macam-macam lagi. Dan kalaupun mati, insya Allah sudah digugurkan dosanya. Ajalannya Allah yang tahu. Ini juga Pak Agus ada hadiah. Ya, ini hadis Bukhari 5687, Habatus Sauda obat segala penyakit. Dicoba dulu 2 butir pagi sore. Nah, ini madu di surat An-Nahl 69, dari perut lebah keluar madu yang obat segala macam penyakit. Hadis Bukhari 1 kalamullah, ini air sumur yang menggali malaikat Jibril, namanya untuk Nabi Ismail, namanya air Zam-Zam. Insya Allah air Zam-Zam ini tidak seperti air Zam-Zam di luar yang diperjualbelikan. Ini dikirim langsung dari Mekah melalui teman-teman kita yang di sana. Nah, doanya ada doanya. Nanti baca doanya. Ya. Terus ini kopi yang sesati. Ini kopi dari Ustadz Akhir, kopi Manglayang. Kopi ini diminum tanpa gula, pakai air panas. Terus sehari diminum 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Kopi ini antioksidan tinggi, bagus buat jantung. Nah, kalau sakit jantung ini, enggak ditaruh bawah aja. Nah, nanti ada banyak juga doa-doa yang, jadi ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita sakit, pegang dada kita yang sakit, terus bilang Asalullahal azim Rabbul azim. Harusnya megang saya, Asalullahal azim Rabbul azim SPK. Asalullahal azim Rabbul azim SPK. Artinya Asalullahal azim dengan memohon kepada Allah, pemilik arsy yang maha besar, Rob, saya memohon kesembuhan ayat SPK itu untukmu. Kalau permohonan ayat SPK 7 kali, insya Allah sembuh. Kalau sembuh juga dengan tipu nabawi dan dengan doa, kita wajib berikhtiar ke dokter. Jangan lupa, kedokteran ini milik Muslim, penemunya Ibnu Sina. Kalau tidak ada Ibnu Sina, tidak ada kedokteran hari ini. Nah, kita diwajibkan berjihad. Sakit itu juga jihad. Jihad untuk memperoleh kesembuhan, mencari ilmunya, ilmu tentang kedokteran itu kan juga jihad akhirnya. Orang kira kedokteran tidak, kedokteran diciptakan oleh umat Muslim, oleh Ibnu Sina. Terus kita wajib berjuang untuk sembuh. Itulah hikmah sakit yang Masya Allah indah sekali. Sebenarnya bukan kita yang bantu Kok Agus, bukan kami kok Kohani atau Mas Ipung atau Mola Center manapun, tidak. Kami sedang membantu diri kami sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berbicara juga, kalau kamu mau kemudahkan, mudahkan orang. Kalau kamu mau tolong orang. Sejak kita sering menolong orang,
mendoakan orang, berbuat ke orang, Allah akan berbuat baik ke kita. Allah akan tolong kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Dan inilah kewajiban. Kenapa sih? Ya Allah, kenapa Allah izinkan kok Agus tanpa sakit? Padahal kan dia dakwah. Dia sudah meninggalkan kehidupan yang nyaman dulu di gereja. Karena supaya kita bisa saling berkasih sayang. Kalau nggak ada yang sakit, gimana kita bisa mencintai, membuktikan kasih sayang kita terhadap sama muslim. Jadi, Masya Allah, ucapkan Alhamdulillah bahwa kita diizinkan untuk bisa bersilaturahim dengan sakitnya ini. Yang sakit dapat pahala, yang nggak sakit juga dapat pahala. Dan Allah saling menyayangi kita keduanya, semuanya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sering menjenguk saudara kita yang sakit, saling membantu, saling mendoakan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak akan sakit. Baik, tadi kami bertemu dengan dokter beliau dan dokter menyampaikan bahwa jantung beliau ini sudah bocor dan sudah tidak bisa terapi secara normal ya, harus dioperasi. Untuk katupnya itu sudah bermasalah dan antara ditambal atau diganti. Kalaupun diganti nanti dengan plat ya, dengan bahasa kedokteran kalau kurang lebih kalau nggak salah platinum ya, untuk penggantian katup itu. Monggo bisa dijelaskan Tuan Guru Kak Agustan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya kepada beliau berdua ini ya, yang atas seluruh atensinya yang diberikan kepada saya, dan tentunya juga kepada para muhsinin yang sama-sama memberikan atensinya melalui Ayah Sofia. Ini sekali lagi terima kasih kok. Terima kasih Ustadz Ipung. Saya secara pribadi terharu. Beliau ini dari jauh ya, satu dari Malang, satu dari Jakarta, dan udah hampir 2 hari ini, mulai kemarin beliau datang, terus mulai tadi sampai sekarang waktunya diberikan kepada saya. Ini sebetulnya satu ekspektasi yang luar biasa yang saya rasakan ya. Saya merasakannya, inilah sesungguhnya Islam yang sesungguhnya ya. Kita tidak terkotak-kotak, kita tidak terbelah-belah. Bahkan tadi udah dijabarkan makna sakit itu apa. Berbeda sekali dengan iman yang dulu, makna sakit itu kutukan dan lain sebagainya. Tapi di sini ada salah satu kalimat penggugur dosa. Terus memperkuat ukhuwah, karena dengan sakit tadi bisa menjenguk ya. Dan ada banyak hal makna sakit itu sendiri, betapa indahnya begitu ya. Ini hal yang luar biasa dan tentunya menambah kebanggaan saya sebagai seorang muslim ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan intinya bahwa yang disampaikan dokter, karena masih produktif dan dakwah ini masih panjang ya, maka dianjurkan untuk operasi ya, sehingga ya bismillah, mudah-mudahan harapannya kan operasi ini berhasil. Dan tentunya ya sisa umur saya ini berapa sih, paling kalau bisa tambah 10 tahun lagi udah bagus dah ya. 10 ya, betul ya. Tapi artinya seperti itu ya. Jika lo tambah segitu pun udah terima kasih ya. Artinya biar bisa menyelesaikan ya apa yang Allah percayakan kepada saya secara pribadi, untuk semuanya boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Sofia, secara khusus Ustadz Ipung dan tim kepada muhsinin yang mensupport semuanya, dan kepada muhsinin yang mensupport semuanya. Saya sendiri juga tidak menyangka ya atensinya begitu luar biasa sekali ya, sehingga
alhamdulillah ini bisa dipergunakan untuk apa namanya recovery ya, penyembuhan dalam proses operasi ini tadi. Dan juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kohani ya, yang beliau berdua ini yang berjibaku gitu ya. Saya sebetulnya rada malu juga ya, karena cuma memang kondisinya seperti ini ya, mau gimana lagi ya, sampai-sampai naik motor aja nggak boleh tadi, yang naik, yang bawa timnya ya, tim Ayah Sofia ini kan sebetulnya atensi yang luar biasa ya. Ini saya merasakan kok ya, inilah ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya gitu ya. Tentunya dengan pengalaman saya yang 2,5 tahun hampir 3 tahun menjadi seorang muslim, tentunya saya berharap bahwa kita jangan sampai terpecah belah. Ketika kita tercerai-berai, ya kita nggak ada kekuatan. Tetapi kalau kita bisa seperti ini, wah, betapa indahnya Islam, betapa tangguhnya Islam, dan saya yakin musuh-musuh itu akan gemetar. Takbir, Allah. takbir. Allah. Saya kalau nggak takbir kurang lengkap, saudara. Seperti itu. Saya kira seperti itu, Ustadz. Terima kasih, Kohani. Terima kasih. Para muhsinin juga saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khair. Semoga semua kebaikan antum Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian untuk laporan sementara dari progres persiapan operasi penggantian katup jantung dari Tuan Guru Ustadz Koh Agustan. Semoga Allah memberikan kelancaran dan menolong dari semua kegiatan ini. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kembali dengan saya saudara Agustan dan Islam Care Reborn ya. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang indah ini saya berada di Jakarta ya, di Harkit ya, Rumah Sakit Harapan Kita. Saya ini di kos, ini tempat kos-kosan ya. Jadi lagi check up ya, lagi persiapan untuk operasi besar ya. Tentunya pada kesempatan yang indah ini saya menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada kaum muhsinin ya, kepada donatur, kepada umat Islam yang tentunya memberikan atensi yang begitu luar biasa kepada saya secara pribadi. Artinya apa? Bahwa ukhuwah Islamiyah itu boleh sangat terasa ya secara pribadi dalam hidup saya. Tentunya saya yakin ini bukan hanya saya, tetapi kepada seluruh umat Islam. Ya, ketika kita berislam, ya kita saudara, kita saling merasakan. Ya, sekali lagi saya mau melaporkan bahwa seluruh donasi yang terkumpul seluruhnya 212.360 ya. Ini saya bulatkan, ada sekian 60 sekian tidak saya sebutkan ya. 200.012.360.000. Ya, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah Sofia yang tentunya telah berusaha ya, berjibaku untuk membantu saya secara pribadi ya. Sekali lagi ini tanpa atensi daripada saudara-saudara seukhuwah, mungkin ini juga tidak bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khair kepada semuanya atas bantuannya. Ya, kemarin itu terjadi miskomunikasi, saya mohon maaf. Saya tuh bertanya kepada dokter ya, waktu siaran di Ayah Sofia itu, kontennya kan saya sebutkan 70. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ternyata
ketika kami sampai di harapan kita itu tidak segitu ya. Ini kadang juga maaf lah ya, dokter ini kadang asbun ya. Beliau ini kurang kurang paham ngomong ya. Kalau saya kan berdasarkan dari dokter ya, saya nggak mungkin juga ngomong tidak punya dasar ya. Mungkin yang 60-70 itu yang pasang ring mungkin ya, mungkin sudah. Jadi sekitar kalau berbayar itu sekitar 250 juta, yaitu belum dan lain sebagainya, sekitar 500, saudara. 500 ini fix orang dalam yang dikasih tahu listnya, Pak, ini biayanya, tapi ini belum nanti kalau ini, kalau itu, kalau ini, kalau itu, kalau ini, kalau itu bisa 2 kali lipatnya, ya, antara 500 sampai 600. Nah, oleh karena itu, berdasarkan ini semua, ya, kami dan tim Hagia Sophia, ya, bersepakat, ya, lewat jalur BPJS, ya kita malu lah ya, udah para musinin dan umat udah membantu, masa kita mau ini lagi, saya kira juga tidak etis. Saya juga tidak malu lah, nggak mau lah, ya udah itu aja. Akhirnya kita menempuh jalan BPJS, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Nah, artinya BPJS memang ditanggung ya, cuma untuk riwariwi ya itu juga lumayan biayanya, saudara ya. Transport ke sana kemari, ya, dan kemarin juga kita ada beli beberapa obat herbal ya, karena sempat drop, saya sendiri sempat drop, dan kita juga beli alat kursi roda dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi duit ini, saudaraku, donasi ini tetap kami pergunakan ya, sekali lagi dipergunakan untuk riwariwi ke sana ya, riwariwi Bandung, Jakarta ya. Tapi nanti semua ada progresnya, saudara. Jadi kami juga menulis semua, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, biar saya sendiri juga tidak tidak mempunyai beban begitu loh ya. Ya, nanti progresnya akan saya berikan semua kepada Hagia Sophia sebagai laporan, sehingga jikalau ada yang ingin bertanya, ya monggo silahkan. Ya tidak salah bertanya, benar ya, karena namanya orang itu kan pingin tahu, jangan sampai ini semua juga disalahgunakan. Ya, kalau saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah yang membalas seluruh kebaikan antum, dan tentunya dalam hal ini Allah tambahkan sedikit umur buat saya, buat berjuang lagi di jalan. Hanya itu sudah. Kalau keinginan tulus saya tidak lebih daripada apa yang keluar dari mulut saya. Saya sudah ngomong berapa kali, kalau tidak laknat saja ya Allah hidup saya. Tidak ada yang lebih penting daripada iman dan Islam. Itu aja. Saya sering berbicara dengan Mas Hanafi ini, yang awal saya, yang nemani saya. Yang cita-cita anak saya mudah-mudahan bisa syahadat. Kalau saya sudah tidak terlalu, saya nggak peduli hidup saya, saudara. Saya tidak peduli hidup saya. Ya, yang saya pedulikan bagaimana memperjuangkan iman dan Islam. Ya, setelah itu ya anak dan istri. Anak dan istri bukan bagian yang terpenting tentunya. Ya bukan tidak penting. Tapi saya memposisikan itu semua lebih tinggi, ya tidak akan melebihi daripada cinta saya kepada iman dan Islam. Ya, itu kewajiban mutlak saya. Ya, setelah itu baru kepada anak istri. Saya kira seperti itu. Kiranya laporan ini bisa diterima. Ya, nanti untuk segala kelebihan kekurangannya saudara bisa bertanya kepada Hagia Sophia. Ya, nanti karena saya pun juga akan memberikan progres, karena ini uang umat, saudara. Apakah dikira saya juga tidak beban? Saya yakin antum semua memberikan dengan keikhlasan ya. Tapi jangan sampai juga, pastilah mungkin ya ada orang-orang yang ya namanya pikiran liar itu kan macam-macam.
Dan tidak masalah ya. Kalau kita benar, kalau kita lempeng, apa yang perlu kita takutkan? Yang kita takutkan itu kalau kita nggak masuk surga. Ya, yang kita takutkan itu kalau kita tidak beriman dalam Islam. Itu aja. Kalau masalah yang lain, saya secara pribadi, saya tidak ada yang ditakuti, saudara. Tidak ada. Saya hanya berdoa, ya saya dikasih kesabaran untuk menghantarkan anak saya sampai bersahadat. Ya memang semua Allah yang berencana ya. Orang mati itu nggak harus sakit ya. Tapi kalau Allah tambahkan sedikit untuk saya berjuang di dalam iman dan Islam, ya Masya Allah banget. Dan ini tentunya menjadi kegembiraan bagi saya secara pribadi. Saya kira seperti itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini saya masuk isolasi. Ada yang di cancel karena persyaratannya kurang. Alhamdulillah lah, daripada nunggu lagi kan. Jadi memang kesini kan udah siap kita ya. Minta doanya buat saya, semoga semua lancar. Ya, nanti kulo kasih nomor telepon istri sama anak ya, kalau buat misalnya Yai Pung mau komunikasi. Nggih. Matur suwun Yai. Barakallahu fikum. Udah banyak dibantu nih. Nggih. Matur suwun. Jazakumullahu khairan katsira kepada para muhsinin Ayasofya yang telah berpartisipasi banyak dalam membantu operasi jantung Ko Agustan. Alhamdulillah, kini telah terkumpul sebanyak 212.362.208 rupiah untuk membantu operasi penyakit jantung Ko Agustan, mualaf mantan pendeta. Ucapan terima kasih spesial kepada Gubernur Maluku, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Murad Ismail. Semoga donasi ini dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, baik itu kepada yang menerima, memberi, dan yang menyalurkan. Syukron katsira, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.